sebuah budaya yang mengarah kepada perilaku baik di lingkungan sekolah kita. Nah, ini memang sebuah hal yang baru, ini agak sulit memang diterapkan di sekolah secara instan, memang butuh waktu, butuh keseriusan, butuh kerjasama antara semua stakeholder yang ada di dalam lingkungan sekolah maupun stakeholder yang ada di luar lingkungan sekolah, khususnya di sini adalah orang tua. Karena dalam menerapkan disiplin positif ini yang mungkin saya katakan tadi itu tidak ada sanksi, memang agak sulit, tetapi kalau kita selalu mengkontrol terus pelaksanaan kegiatan ini, insya Allah ini akan terlaksana. Apalagi dalam disiplin positif itu ada dibekali dengan restitusi, ya, bagaimana siswa atau warga sekolah itu kalau melanggar sebuah kesepakatan atau keyakinan sama, mereka dituntut untuk bisa sadar dan bisa tidak melakukan kembali hal-hal yang tidak menjadi kesepakatan atau tidak lagi mengulangi kegiatan yang melanggar kesepakatan bersama tersebut. Mungkin saya tidak akan berpanjang lebar, saya berharap kepada teman-teman semua, guru-guru hebat yang hadir pada kegiatan webinar ini bisa nanti berbagi, memperkaya hal yang disampaikan oleh pemateri, sekaligus pemateri juga akan menyampaikan praktek baiknya kepada kita. Semoga ini akan menambah juga pengetahuan bagi kita, sekaligus memperkaya wawasan kita berkaitan dengan penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, karena tadi hostnya kita membuka dengan pantun, jadi sepertinya saya juga harus berpantun ini, tapi mungkin agak tidak pas. Mohon maaf Bapak Ibu. Petiklah mangga dengan galah. Cakep. Cakep. Makan sambal campur acar. Cakep. Izinkan saya ucapkan bismillah. Semoga acara lancar. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Juniarti dan Kepala SMA Negeri 1 Biau, Bapak Dodi Supardi. Jadi pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat dan selamat malam kepada Bapak Ibu guru hebat, karena sampai dengan saat ini masih semangat membersamai rekan kita Bapak Ahmad Ajun untuk menyampaikan materinya terkait dengan tugas dari pendidikan guru penggerak. Ya, untuk mengefisienkan waktu kita yang ada, langsung saja kita ke narasumbernya Bapak Ahmad untuk memaparkan materinya kepada Bapak. Kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua.
Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, walaupun cuacanya masih sementara hujan, kita masih menyempatkan waktu untuk berkolaborasi di ruang maya ini. Saya sangat senang dan sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu sekalian di webinar malam hari ini. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah SMA 1 Biau, Koordinator Komunitas Belajar Semansa Biau, Bapak Ibu guru hebat yang masuk dalam ruang maya ini, yang hadir pada kegiatan webinar malam hari ini. Tentu juga saya ingin menyampaikan rasa bangga kepada kita semua bahwa malam hari ini masih menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan yang mungkin teman-teman semua tidak asing terkait masalah disiplin positif, budaya positif, dan restitusi. Saya dulu mengawali dari pantun juga, ya, karena tadi host pertama ya, ada pantun, begitu juga Pak Kepala Sekolah. Saya juga ingin membuat pantun untuk kita semua Bapak Ibu. Jangan lupa bilang cakepnya ya Bapak Ibu semua. Siapa? Oke. Mancing ikan di tepi telaga. Cakep. Ikan nila dipancing pulang. Cakep. Mari kita buka webinar kita dengan senyum ceria dan hati gembira Bapak Ibu. Oke. Luar biasa. Cakep. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas senyum yang cerianya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa berbagi, bisa sharing. Pada dasarnya saya hanyalah manusia biasa yang kemudian tidak luput dari kekurangan. Tentu ini merupakan kebanggaan untuk saya sebagai calon guru penggerak bisa melakukan kegiatan seperti ini. Saya berterima kasih kepada Pak Kepala Sekolah SMA 1 Biau. Kemudian saya juga berterima kasih kepada pengurus komunitas belajar Semansa Biau, ada Ibu Juniarti sebagai koordinator, kemudian Ibu Dayatus Solihah sebagai sekretaris, dan Ibu Haji Rahmawati sebagai bendahara. Dan kepada seluruh peserta, mudah-mudahan malam hari ini bisa memberikan sebuah pengetahuan yang baru untuk kita semua terkait bagaimana meningkatkan disiplin siswa melalui budaya positif, posisi kontrol, dan restitusi. Oke, baik Bapak Ibu guru, kita masuk kepada materi. Ya, silakan ditampilkan slide-nya Bapak Ibu. Ya. Oke. Pas ya. Bapak Ibu sekalian, karena kita ini adalah guru, mungkin di ruangan ini Bapak Ibu sekalian, di ruang maya ini, kita boleh mengeluarkan mungkin apa yang ada di benaknya Bapak Ibu terkait disiplin. Ini sangat penting sekali supaya kemudian kita pemahamannya sama. Oleh karena itu mungkin sebelum lanjut kepada topik disiplin ini, silakan raise hand Bapak Ibu, apa sebenarnya yang menurut Bapak Ibu itu disiplin? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Matajun. Sebelumnya saya mengucapkan selamat sudah sampai pada tahapan modul tahapan akhir ya, modul 2 ya, modul 2 ini ya Pak Ahmad, atau modul 1.4. 1.4 aksi nyata. Ya.
Luar biasa nih pertanyaan apa? Ini adalah pemantik yang sangat luar biasa. Kalau menurut saya, oh mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang belum kenal saya, perkenalkan. Nama saya Ibu Ekawati. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Biau bersama dengan Pak Ahmad, CGP Hebat Angkatan 10 yang lagi melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif. Baik, singkat saja, menurut saya disiplin itu sebuah atau apa ya, sikap atau perasaan yang patuh yang harus dilakukan terhadap nilai-nilai yang kita percaya dan merupakan tanggung jawab bersama. Itu kalau dari saya seperti itu terkait dengan apa yang dinamakan disiplin. Terima kasih. Mungkin masih ada yang memiliki jawaban lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya Ibu Eka. Terima kasih banyak. Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Eka itu benar adanya ya. Itu ada norma-norma yang harus dipatuhi, yang harus dilakukan. Kemudian ada tekanan di sana. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Mungkin masih ada. Silakan Bapak Ibu. Apa sebetulnya di pikiran Bapak Ibu ketika melihat kata disiplin atau membaca kata disiplin? Apalagi kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu. Silakan raise hand Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Husein M. Yuki. Ya, silakan Pak Husein. Ya, asal sekolah SDN 10 Biau. Satu sekolah dengan Pak Budi. Oh, iya. Ya. Di saya Pak, kalau untuk disiplin itu Pak, itu ada rasa ketaatan, kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan. Terima kasih Pak. Oke. Ya, benar ya. Apa yang disampaikan tadi benar ya. Karena memang disiplin selayaknya seperti itu. Karena kita sebagai seorang guru, sekolah yang kita impikan, sekolah yang memiliki disiplin. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin masih ada lagi teman-teman. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah, mungkin ada yang di sini silakan. Ada Ibu Jen, Ibu Isra. Sebenarnya ada teman-teman yang lain, ada Ibu Sarini. Mungkin ketika melihat atau membaca kata disiplin, apa kira-kira yang muncul di benak Bapak Ibu dan kita semua? Oke, silakan Bu Isra. Cek. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tentunya berbicara tentang disiplin, salah satu kata kuncinya adalah waktu. Disiplin juga bisa didefinisikan tentang membagi waktu dan memilah sesuatu yang seharusnya dikerjakan dan yang tidak dikerjakan. Artinya kalau kita berbicara tentang waktu, contoh kasus, kalau ada ketetapan di sekolah datangnya jam 7 tentunya ya kita patuhi itu jam 7. Jadi untuk disiplin ini satu kata kunci adalah tepat waktu. Barangkali itu dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren ya. Bagus. Kalau saya melihat memang apa yang disampaikan oleh Ibu Sra itu ditinjau dari prospek waktu. Bahwa memang disiplin itu harus
kaitan eratnya dengan persoalan waktu yang kemudian harus kita patuhi, harus kita sepakati, harus kita jalankan. Ya, terima kasih Bu Kepsek, Ibu Isra. Ya, ada Ibu Sri Hartati, silakan Bu. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mungkin masih ada pandangan terkait disiplin ini. Tadi yang raise hand ada Ibu Sri Hartati ya. Oke. Oke, silakan Ibu Iren. Oke. Ya, baik. Selamat malam. Maaf baru bergabung tadi ini, baru jaringan setengah mati. Oh iya, terima kasih atas kesempatan. Kalau menurut saya disiplin itu berhubungan dengan suatu perasaan, di mana perasaan itu ada rasa taat dan rasa tanggung jawab. Karena taat terhadap tugas dan tanggung jawab terhadap tugas. Iya. Kesadaran akan pribadi untuk menaati aturan yang sudah ditentukan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Luar biasa. Saya masalah kepatuhan ini luar biasa sekali. Tentu ini hal-hal yang perlu kita insya Allah menjadi budaya di sekolah kita apa yang Ibu sampaikan. Dan menurut saya itu sangat realistis. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu sekalian. Salah satu ahli ya, silakan Ibu dilanjutkan slide-nya. Oke, baik. Ini ada salah satu ahli. Beliau adalah seorang ahli yang kemudian memiliki teori pilihan bahwa menurut beliau disiplin itu adalah fokusnya pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata menurut beliau bahwa disiplin itu kaitan eratnya bagaimana upaya manusia, upaya kita semua ini, terutama guru kita semua, itu rasa cinta, rasa kekuasaan, ingin berkuasa, ingin bebas, kemudian ingin senang, kemudian bertahan hidup. Itu yang fokusnya pada persoalan disiplin. Kemudian persoalan tanggung jawab pribadi. Nah, kalau kita seorang guru, Bapak Ibu sekalian, apalagi mungkin seorang kepala sekolah, terkait kata disiplin ini, kalau kita aplikasikan menurut William Glasser ini, bahwa tentu kaitan eratnya dengan pemenuhan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Oleh karena itu, saya sangat setuju dengan Bapak Ibu sekalian terkait apa yang disampaikan tadi. Ini sudah mencakup di sini Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu sudah masuk pada apa yang disampaikan oleh William Glasser. Pada dasarnya memang apalagi kita seorang guru, kebutuhan dasar ini yang penting sekali kita kita lakukan di sekolah supaya kemudian lingkungan sekolah kita betul-betul ada iklim yang kondusif, iklim yang nyaman, bahagia, memotivasi, kemudian ada ruang kolaborasi di sana. Karena yang namanya cinta, namanya perasaan cinta, perasaan saling menyayangi, itu kalau tumbuh di sekolah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, suasananya itu sangat akrab. Nah, kemudian terkait tanggung jawab Bapak Ibu sekalian, tentu seorang guru juga tidak lepas dari tanggung jawab pribadi. Nah, banyak yang kemudian teman-teman kita tidak memahami bahwa
guru itu punya tanggung jawab pribadi secara personal di sekolah, terutama tugas pokok Bapak Ibu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kata disiplin ini akan membudaya di sekolah kita Bapak Ibu. Kalau ini sudah membudaya, insya Allah ini akan akan bertahan lama. Karena apa? Ini akan didorong menjadi sebuah situasi yang disebut nanti budaya positif. Nah, disiplin ini nanti akan menjadi sebuah agenda besar untuk kita yang orientasinya pada budaya positif. Oke, dilanjutkan lagi slide yang berikutnya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Budaya positif itu dibangun dari kata disiplin tadi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini saya tampilkan gambar. Mohon maaf ini gambar saya ambil bukan mengkultuskan SMA 1 Biau ya. Tapi ini realitas yang ada di sekolah kami. Mungkin teman-teman yang ada di ruang ini punya pandangan terhadap kedua gambar ini Bapak Ibu sekalian terkait budaya positif. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Ketika melihat gambar ini Bapak Ibu sekalian, apa yang terpikirkan di benak Bapak Ibu sekalian terhadap budaya positif yang ada di sekolah? Silakan Bapak Ibu raise hand. Ya, silakan Pak Saharul. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Kedengaran suaranya Pak? Ya, kedengaran. Alhamdulillah. Kalau saya melihat dari gambar di layar ini, budaya positif yang sebelah kiri yang memegang piala ini, saya membayangkan budaya positif di mana menggambarkan sebuah prestasi. Kalau yang sebelah kanan, budaya positif yang bagaimana melestarikan budaya. Iya. Itu kalau saya Pak. Oke, terima kasih Pak Saharul. Ya, luar biasa ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Saharul, saya sangat memahami bahwa apa yang disampaikan tadi, kalau gambar yang pertama ini Pak Kepala Sekolah SMA 1 Biau bersama guru pembina pramuka itu mengangkat trofi juara umum pada kegiatan Kemahir tahun 2023 kemarin Bapak Ibu. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah kegiatan pawai budaya, kira-kira seperti itu, yang kami menggunakan simbol itu anak-anak yang menggunakan pakaian lokal, pakaian khas budaya Buol. Nah, apa yang kemudian maksud dari gambar ini? Mungkin teman-teman bertanya pastinya. Nah, bagaimana kemudian budaya positif menjadi sebuah kekuatan di sekolah, Bapak Ibu sekalian? Insya Allah di slide berikutnya. Oke, dilanjutkan lagi. Oke. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat. Nah, budaya positif itu Bapak Ibu sekalian, di sini ada definisinya, bahwa yang mana budaya positif itu adalah sekumpulan nilai, norma, dan praktek yang telah diterapkan dalam suatu organisasi atau masyarakat yang mendukung dan mendorong perilaku serta sikap positif. Nah, jadi budaya positif ini teman-teman guru hebat adalah budaya yang
memiliki sekumpulan nilai, ada di situ praktik baik, aksi nyata yang baik dalam masyarakat ataupun dalam sekolah, yang kemudian mendorong tumbuh kembangnya perilaku positif siswa. Nah, dalam prospek budaya positif, Bapak Ibu sekalian guru hebat, yang pertama dilakukan adalah bagaimana kita memberi edukasi, memberi dorongan, memberi nilai-nilai kesadaran kepada anak-anak supaya kemudian mereka dalam melakukan sesuatu itu betul-betul adalah motivasi yang datang dari diri mereka sendiri, bukan karena motivasi dari teman, bukan karena motivasi dari orang lain, apalagi karena dorongan gurunya. Nah, ini yang kemudian mudah-mudahan tumbuh kembang menjadi sebuah budaya yang ada di sekolah. Karena kalau budaya positif ini tumbuh dan berkembang di sekolah, insya Allah iklim sekolah itu akan menjadi iklim yang kondusif, nyaman, tentram, kemudian semua berpihak kepada murid. Kenapa itu? Karena apa yang dilakukan oleh siswa kita, oleh teman-teman guru, itu adalah dorongan dari dalam diri kita semua. Bukan karena semata-mata ada mungkin ada janjian, mungkin ada reward, tidak seperti itu. Nah, tujuannya apa? Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di berbagai tayangan media yang kemudian terjadi saat ini, banyak sekali tamsil-tamsil yang diperlihatkan bahwa ternyata kalau budaya yang muncul dari dalam diri kita itu atau keinginan yang muncul dari dalam diri siswa itu dia orientasinya jangka panjang, Bapak Ibu. Dia tidak tidak berhenti sampai pada mungkin setelah keinginannya terjadi, tapi betul-betul keinginannya itu orientasinya jangka panjang. Nah, kemudian nilai-nilai yang dilakukan dalam budaya positif itu adalah nilai-nilai mengedukasi, nilai-nilai yang selalu memberi solusi, kemudian nilai-nilai yang selalu berpihak pada murid, Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah kemudian disebut dengan budaya positif. Oke, lanjut slide yang berikut, Pak Ibu. Oke. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini ada karakteristik dari budaya positif yang mungkin ada di sekolah kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan, saya tidak mengambil semua karakteristik budaya positif. Saya hanya mengambil ada 4, sesungguhnya ini lebih dari 4 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kalau kita lihat karakteristik yang muncul dari budaya positif itu muncul di lingkungan sekolah kita itu selalu ada komunikasi terbuka. Jadi komunikasi terbuka yang ada itu adalah komunikasi yang kemudian menjadi pondasi. Jadi komunikasi terbuka ini Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi di sekolah komunikasi terbuka seperti ini, maka ini adalah pondasi yang sangat kuat terhadap peletakan budaya positif. Nah, komunikasi yang dimaksud ini adalah Bapak Ibu sekalian adalah komunikasi yang jujur, yang transparan, komunikasi yang tidak bersifat searah. Biasanya kan ada komunikasi yang kemudian searah, hanya siswa dengan siswa. Tapi komunikasi yang terbuka ini adalah komunikasi yang jujur antara mungkin guru dengan siswa, guru dengan kepala sekolah, guru dengan masyarakat, guru dengan warga sekolah. Itu maksudnya komunikasi terbuka Bapak Ibu sekalian. Penting sekali ini komunikasi terbuka dalam karakter budaya positif karena ini adalah pondasi, ya. Jadi ini adalah pondasi yang kuat yang harus tumbuh di lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah yang
lingkungan sekolah yang berpihak pada murid itu dibangun dari komunikasi yang terbuka. Jadi terus terang saya juga sangat sangat melihat di sekolah saya di SMA 1 Biau, komunikasi ini Bapak Ibu sekalian terjadi dan kami tidak melakukan komunikasi searah. Jadi semua hal-hal yang ada di sekolah kami itu semuanya komunikasi terbuka. Teman-teman guru saling memberikan saling terbuka komunikasi. Kemudian guru dengan kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah juga seperti itu, menyapa guru, tidak pernah mendiskriminasikan guru, tidak pernah membuang bahasa-bahasa yang negatif, karena memang di budaya positif itu budaya-budaya atau kalimat-kalimat negatif itu ya sangat tidak diinginkan. Sehingga kemudian komunikasi terbuka itu menjadi kekuatan atau pondasi dari budaya positif di sekolah. Kemudian yang berikut Bapak dan Ibu guru hebat, yang kedua adalah penghargaan dan pengakuan. Nah, penghargaan dan pengakuan ini Bapak Ibu sekalian bisa juga jadi bencana. Ya, ada di satu modul itu ada membahas tentang menghukum dengan penghargaan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, saya di sini ingin menyampaikan bahwa karakter budaya positif yang kedua ini adalah penghargaan dan pengakuan. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu adalah kita sebagai guru, apalagi mungkin Bapak Ibu kepala sekolah, tentu menghargai dan mengakui pencapaian serta pencapaian usaha siswa dalam kegiatan atau dalam event atau dalam hal mungkin organisasi atau dalam kegiatan yang lain, itu sangat bagus dilakukan. Ya, sangat bagus dilakukan. Kenapa itu? Karena kalau menghargai dan mengakui pencapaian usaha siswa itu merupakan bangunan merupakan budaya, merupakan kunci dari membangun budaya positif. Nah, penghargaan dan pengakuan juga ini tentu dilihat berdasarkan tipikalnya usaha siswa. Nah, jangan sampai kemudian siswa kemudian muncul asumsi bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu itu harus ada karena ada mungkin ada janji atau ada rewardnya, kira-kira seperti itu, atau ada iming-iming. Saya kira penghargaan yang dimaksud dalam karakter budaya positif itu adalah penghargaan yang tidak menjanjikan kepada siswa. Jadi penghargaan yang kemudian betul-betul kita lakukan kepada memang siswa yang berkontribusi. Saya kira ini yang terkait dengan penghargaan dan pengakuan. Kemudian terkait pengakuan, saya kira kita manusia biasa, manusia mana yang tidak butuh pengakuan? Apalagi kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, tentu aspek satu ini penting sekali untuk kita lakukan. Apalagi seorang guru kepada siswa, tentu juga seorang guru mengakui keberadaan siswa itu sangat penting. Apalagi sesama guru. Nah, yang namanya guru juga tentu punya rasa ini Bapak Ibu, punya rasa ingin diakui lah, kira-kira seperti itu. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah dukungan dan kolaborasi. Nah, karakter yang ketiga ini terkait dukungan dan kolaborasi Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa ini terkait dukungan dan kolaborasi kita di sekolah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, di sekolah ini atau di sekolah kita semua, kalau kita melakukan segala kegiatan, segala tindakan,
kalau tidak ada dukungan mungkin dari pimpinan atau dari teman-teman itu kayaknya agak susah Bapak Ibu sekalian. Karena memang menurut saya dukungan dan kolaborasi ini apalagi di kurikulum Merdeka ini sangat penting sekali. Bagaimanapun seorang guru tidak boleh lari sendiri. Seorang guru tidak boleh dia tumbuh sendiri. Harus tumbuh dengan karakter positif. Nah, karakter positif itu adalah harus ada kolaborasi di dalam. Saya meyakini bahwa teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru dalam melakukan sesuatu pasti ada dukungan, pasti ada kolaborasi. Termasuk melibatkan masyarakat atau wali siswa terkait bagaimana kita melaksanakan program-program yang ada di sekolah. Ya, itu terkait dukungan dan kolaborasi Bapak Ibu. Kemudian yang berikut adalah inovasi dan kreativitas. Nah, saya yakin dan percaya di sekolah Bapak Ibu juga ada hal-hal yang seperti ini. Inovasi dan kreativitas. Nah, kalau inovasi dan kreativitas Bapak Ibu sekalian, tentu ini bukanlah hal yang tabu di sekolah kita. Kalau kemudian sekolah kita harus membuat kalau kemudian sekolah kita itu bisa membuat anak-anak itu senang, membuat siswa kita juga bisa merasa nyaman di dalam, tentu lingkungan sekolah yang tumbuh dengan budaya positif ini harus ada inovasi-inovasi dari kita sebagai guru. Kemudian ada kreativitas kita juga sebagai guru, bagaimana mengelola mengelola misalnya ruang kreativitas pada siswa. Saya melihat di sekolah saya Bapak Ibu sekalian di SMA 1 Biau, inovasi ini sangat sangat masif dilakukan oleh siswa. Baik itu tumbuh di dalam kelas maupun tumbuh di ruang-ruang ekskul. Tentu ini sesuatu yang sangat penting dalam penerapan budaya positif. Jadi ruang inovasi dan kreativitas itu didorong di lingkungan sekolah supaya kemudian lingkungan sekolah kita itu adalah lingkungan yang berbudaya positif. Selalu hal-hal yang inovatif, yang kreativitas itu ditonjolkan di sekolah kita. Ya, saya kira itu untuk karakter dari budaya positif ya Bapak Ibu sekalian terkait inovasi dan kreativitas. Ya, kita lanjut untuk slide berikutnya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Karena ini ruang webinar bukan hanya saya, mungkin saya juga minta tanggapan. Ini ada 3 gambar Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan gambar yang pertama ini adalah siswa yang sering pakai gelang di sekolah. Ini siswa SMA ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian gambar yang kedua, ini ada razia oleh pengurus OSIS yang dilaksanakan oleh OSIS SMA 1 Biau. Barang-barang yang tidak dibolehkan dipakai di sekolah itu dirazia oleh mereka, oleh OSIS, pengurus OSIS dan MPK. Kemudian itu dibakar di depan siswa pada saat upacara. Kemudian yang ketiga, di sini ada prosesi penyerahan tampuk kepemimpinan organisasi OSIS dari pengurus baru ke pengurus lama. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian terkait budaya positif, di sini ada yang bisa memberikan tanggapannya terkait gambar yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini terkait budaya positif ya. Mungkin ada yang punya tanggapan
Yang pertama ini ada gelang, sering siswa pakai gelang, mungkin di siswanya Bapak Ibu sekalian juga mungkin pernah melihat ini. Padahal mestinya bagaimana terkait gelang ini. Kalau di sekolah saya di SMA 1, sebenarnya kami kemarin sudah rubah tata tertibnya, sudah menjadi keyakinan siswa SMA 1 Biau. Karena kami yakin bahwa kalau di tata tertib itu masih fokusnya pada hukuman ya Bapak Ibu sekalian. Lain halnya kalau sudah kita masuk dalam keyakinan siswa. Itu kami fokus pada solusi, bukan lagi pada sanksi. Kemudian gambar yang kedua ini saya ulangi Bapak Ibu sekalian, adalah gambar yang saya ambil pada saat pengurus OSIS SMA 1 Biau ini mereka melakukan razia ini, barang-barang di razia ini teman-teman guru hebat. Pengurus OSIS ini 1 minggu sekali mereka melakukan razia, kemudian barang-barang yang tidak sesuai aturan kemarin ya, masih ya 1 tahun lalu kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, kami masih menerapkan tata tertib, sehingga kemudian muncullah gambar seperti ini pada saat anak-anak OSIS dan MPK melakukan razia. Ada barang-barang yang tidak boleh dipakai di sekolah, terutama mungkin ini lipstik, apa semua yang terkait kosmetik ini langsung mereka sita kemudian dibakar. Nah, mungkin teman-teman punya tanggapan, kok kenapa dibakar? Mestinya begini. Jadi saya juga minta sharing pendapat dari Bapak Ibu sekalian guru hebat terkait gambar ini. Ya, ini kaitannya dengan budaya positif. Kemudian yang berikut ini juga paling mungkin di jenjang SMA, SMP, mungkin bahkan di SD. Saya tidak tahu kalau di SD ya, apakah ada ketua OSISnya atau bagaimana. Sehingga kemudian saya minta pendapat dari Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Ibu Israwani. Ya, Ibu Kepsek SDN 4. Ya, baik, terima kasih. Yang kedua kali saya di sini hanya mencoba untuk sharing pendapat karena ini belum tentu benar. Ya, sesuai dengan penjelasan Pak pemateri tadi bahwa kita ini membahas tentang disiplin positif seperti apa yang kita simak bersama-sama. Nah, sesuai dengan gambar yang kita saksikan bersama ini bahwa ada pembiasaan yang mungkin di dalam kesepakatan atau keyakinan SMA Negeri 1 Biau bahwa di situ ditetapkan memakai gelang itu adalah salah satu hal yang tidak sesuai dengan aturan tadi, tidak sesuai dengan peraturan di SMA tersebut. Kita mengambil mungkin dari komunikasi terbuka sesuai penjelasan sebelumnya. Setelah itu ada dukungan dan kolaborasi. Nah, di dalam gambar kedua ini kita saksikan bersama, kita lihat bersama bahwa setelah disepakati bahwa memakai gelang itu tidak bisa, malah oleh ketua OSIS tentunya dari hasil kolaborasi bersama, hasil sitaan-sitaan yang tidak dibolehkan di dalam peraturan tersebut itu mungkin sesuai kesepakatan itu dimusnahkan atau dibakar. Nah, dengan demikian tentunya hal-hal yang tidak baik tadi, yang kurang positif tadi atau katakanlah negatif itu sesuai dengan kesepakatan bersama itu diminimalisir atau ditiadakan sehingga hal-hal yang tidak positif itu tidak akan terulang lagi dan anak tersebut itu dibudayakan untuk bisa berbuat hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya untuk gambar ketiga, tentunya untuk pengurus OSIS itu semacam ada pengakuan atau kalau tadi sudah dijelaskan bahwa ini dari pengurus yang lama, kemudian diserahkan ke pengurus yang baru. Tentunya tadi dari keperaturan menuju ke disiplin positif. Karena kalau di disiplin positif, setiap anak yang melakukan pelanggaran itu tidak langsung diberikan hukuman tentunya, tetapi diberikan
semacam kontrol dirinya bahwa apakah hal yang dia lakukan itu baik atau tidak. Jadi dia sendiri yang mengakui kalau memang itu menurut dia tidak baik, berarti itu jangan dilakukan lagi. Yang sebaiknya seperti apa? Nah, berarti kamu sadar nak, seperti apa yang kamu lakukan tadi. Kalau itu tidak baik untukmu, apakah makna apa untung atau tidak tadi melakukan? Nah, jadi anak tersebut itu sadar sendiri dengan kontrol dari kita, maka anak tersebut akan menyadari apa yang dia lakukan itu tidak positif, sehingga dia merubah menjadi positif. Terkait tadi sudah Pak Pemateri tanyakan, kalau di SD itu tidak ada pengurus OSIS, jadi itu di situ hanya ada struktur organisasi kelas, tapi itu berlaku hanya di kelas atas. Jadi artinya intinya sangat terinspirasi dengan materi ini. Saya hanya belajar saja, mudah-mudahan mungkin dari teman-teman lain ada yang lebih membenarkan lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Kepsek ya. Saya juga baru tahu kalau di SD saya pikir ada kepengurusannya seperti itu, kira-kira seperti itu. Ternyata kepengurusan organisasinya itu hanya dibatasi pada ruang kelas-kelas ya, kira-kira seperti, dan itu terjadi hanya di kelas atas. Oke, terima kasih Ibu Kepsek sharingnya, karena memang Bapak Ibu sekalian, di keyakinan kelas ini yang kemudian harus kita kita menjadikan sebagai budaya, kira-kira seperti itu. Kalau hal-hal yang kemudian biasa, kalau dalam prospek tata tertib sekolah itu biasa di sana ada punishment-nya. Nah, kalau di kami di SMA 1 Biau itu kalau sebelum kurikulum Merdeka ini dilaksanakan, ya seperti itu adanya. Namun kami setelah melihat perjalanan terkait kurikulum Merdeka, ternyata saya sendiri menyadari bahwa jauh lebih baik kalau kemudian itu kita buat keyakinan bersama, atau biasa kami disebut kalau di SMA 1 Biau itu disebut dengan keyakinan siswa SMA 1 Biau, bukan lagi tata tertib. Karena kalau menurut kami, kalau masih ada bunyi tata tertib berarti di sana masih ada fokus dengan hukuman. Sehingga kami rubah kemarin di penyusunan dokumen 1 bahwa SMA 1 itu sudah merubah dari tata tertib menjadi keyakinan siswa SMA 1 Biau. Kami berharap nilai-nilai keyakinan ini yang kemudian menjadi sumber budaya positif di sekolah. Karena kami yakin kalau hal ini terjadi dan ini sesuatu yang sangat baik dan membudaya di sekolah dan membudaya di diri siswa, tanpa disuruh pun mereka pasti sudah tahu bahwa itu tidak baik dilakukan. Oke, lanjut Bapak Ibu sekalian. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, budaya positif, salah satu metode pendekatannya itu melalui disiplin positif. Nah, kalau kita lihat, salah satu kekuatan budaya positif itu melalui pendekatan disiplin positif. Nah, apa itu sebenarnya disiplin positif? Adalah pendekatan yang dilakukan oleh guru terkait perilaku siswa yang berorientasi pada pengajaran perilaku yang baik dan penguatan positif daripada hukuman. Nah, salah satu metode pendekatan dalam budaya positif yaitu disiplin positif. Di sekolah itu Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai kebaikan itu yang kemudian menjadi landasan kita menjadikan keyakinan kelas atau keyakinan siswa atau keyakinan guru sebagai pengajaran kepada kita semua. Karena itu adalah kekuatan positif dari kita semua ketimbang hukuman. Jadi saya meyakini bahwa kalau disiplin positif ini berjalan bagus di sekolah kita, maka kemudian selalu guru-guru yang ada di sekolah, teman-teman kepala sekolah termasuk teman-teman pengawas, selalu orientasinya adalah nilai positif.
tidak berorientasi pada soal hukuman, soal-soal negatif. Jadi kemudian di sekolah itu tumbuh kembangnya berpusat pada murid sesuai dengan harapan kita profil pelajar Pancasila. Saya kira metode pendekatannya itu melalui disiplin positif sangat tepat. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila juga itu salah satu pendekatannya melalui disiplin positif. Kenapa itu Bapak Ibu sekalian? Kalau di disiplin positif itu yang didorong itu adalah hal-hal yang muncul dari dalam diri kita. Hal-hal positif yang kemudian selalu kita kedepankan dalam melakukan tindakan, dalam melakukan edukasi kepada anak-anak. Karena memang saya yakin dan percaya di sekolah Bapak Ibu sekalian juga itu banyak siswa yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi guru. Banyak juga siswa yang kemudian cuek, apatis dengan yang ada di sekolah itu. Oleh karena itu, pendekatan yang harus kita lakukan adalah pendekatan positif atau disebut dengan pendekatan disiplin positif. Nah, apa yang dilakukan adalah memberi kesadaran. Jadi, disiplin positif itu adalah dia intinya berpusat pada kesadaran siswa. Jadi, begitu juga kita guru Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin menjadikan siswa itu bintang, tentu gurunya juga harus jadi bintang. Nah, itu kemudian yang dititik beratkan pendekatan melalui disiplin positif. Karena bagaimanapun kalau kita ingin melahirkan siswa yang menjadi bintang, tentu cetakannya juga harus bintang Bapak Ibu sekalian. Itulah disiplin positif Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama dimiliki adalah bagaimana diri kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu pada siswa, kita harus melihat diri kita dulu Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Apa yang akan kita sampaikan tentu berkonsekuensi pada diri kita Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemudian pendekatan yang positif itu lebih baik daripada pendekatan hukuman. Ya, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, next. Oke. Ya, disiplin positif Bapak Ibu sekalian, ini salah satu metode pendekatan bagaimana kemudian supaya budaya positif itu jadi budaya, tentu punya tujuan Bapak Ibu. Nah, disiplin positif itu dirancang tujuannya untuk membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Nah, tindakan yang mereka lakukan ini Bapak Ibu sekalian tentu berkonsekuensi pada kehidupan akan datang. Sehingga disiplin positif itu dibuat atas dasar kesadaran. Karena kenapa? Dalam satu teori William mengatakan bahwa ada disebut dengan teori pilihan. Jadi siswa juga punya hak untuk menentukan pilihannya di sekolah. Oleh karena itu, atas dasar kesadaran inilah kita guru-guru memberi edukasi yang positif kepada mereka. Karena memang yang kita harapkan adalah tumbuh budaya positif itu dari diri mereka sendiri. Nah, bukan karena aturan, bukan karena dorongan, bukan karena perintah guru. Kita menginginkan disiplin positif itu betul-betul tumbuh dari dalam diri siswa. Karena memang disiplin positif itu orientasinya ke siswa. Jadi apa yang kita sampaikan terkait larangan, perintah itu kembali kepada siswa Bapak Ibu sekalian. Karena memang disiplin positif itu fokusnya ke siswa. Sehingga yang kita inginkan adalah bagaimana memberikan pemahaman, kemudian kesadaran kepada mereka apa yang kemudian mereka impikan terkait kehidupan masa akan datang. Oke, lanjut. Next. Oke, yang berikut pendekatan budaya positif melalui keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian,
mungkin di sekolah kita, saya yakin dan percaya ini salah satu tugas tambahan kita untuk bagaimana di kelas itu ada keyakinan-keyakinan yang harus kita laksanakan bersama, harus menjadi nilai kebajikan yang kemudian menjadi budaya positif. Saya yakin dan percaya teman-teman guru yang ada di room ini sudah pernah melakukan atau pernah membuat keyakinan kelas ini. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, kalau keyakinan kelas ini mutlak ya Bapak Ibu sekalian, harus kita buat di kelas. Kemudian caranya bagaimana? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, harus kita curah pendapat dulu, atau paling tidak meminta saran hal-hal apa yang kemudian boleh kita jadikan sebuah keyakinan yang insya Allah menjadi sebuah budaya positif yang benar-benar tumbuh dari dalam kelas. Jadi mekanisme yang pertama harus kita lakukan adalah mari kita bangun komunitas. Bagaimana kalau kemudian kita buat seperti ini anak-anak? Itu yang disebut dengan curah pendapat. Yang selanjutnya dari hasil curah pendapat tadi atau tanya jawab atau diskusi tadi, tentu ada hal-hal yang mungkin tidak perlu kita masukkan. Jadi di situ kita fungsinya sebagai guru atau wali kelas atau guru mata pelajaran mungkin atau guru kelas. Jadi apa yang disampaikan oleh siswa juga oleh kita semua di dalam kelas itu perlu kita seleksi juga dengan baik. Nah, supaya kemudian tidak ada yang yang mungkin di luar ekspektasi kita sebagai guru bahwa itu adalah bukan nilai kebajikan. Yang berikut adalah bagaimana cara supaya keyakinan kelas itu ada. Tentu kata-kata yang harus tercantum pada keyakinan kelas itu bukan lagi kalimat yang negatif. Tidak ada kata tidak, ya seperti itu. Yang ada adalah kalimat positif. Jadi semua kata-kata yang akan kita buat di keyakinan kelas itu semua kalimatnya positif, mengajak dan memberikan solusi. Kemudian yang berikut, kalau kita sudah sepakati apa yang menjadi kesepakatan tadi atau keyakinan kelas, ya kita minta kesepakatan bersama dengan siswa kita supaya betul-betul ini kalau kita sudah yakini ini akan menjadi sebuah keyakinan dalam kelas kita. Kalau sudah muncul keyakinan bahwa ini akan kita lakukan, insya Allah lingkungan kita akan tumbuh budaya positif. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, setelah kita sepakati keyakinan tadi, mungkin bisa dipajang di kelas atau mungkin dibuatkan infografisnya atau seperti apa. Yang pasti keyakinan kelas ini harus berpihak pada murid. Ya, mungkin teman-teman guru punya kreativitas bagaimana caranya supaya keyakinan kelas ini bisa sering dilihat, bisa sering dibaca atau bahkan mungkin sering sering kelihatan ya dipajangnya itu di tempat yang selalu dilihat oleh anak-anak. Bahkan guru-guru yang kemudian mengajar itu selalu juga melihat keyakinan kelas supaya selalu diingat. Saya yakin dan percaya kalau selalu kita baca, selalu kita baca pasti insya Allah menjadi sebuah keyakinan dan kalau sudah yakin ya pasti jadi. Itu tadi pasti tumbuh budaya positif. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Saya yakin ini teman-teman guru sudah banyak melakukan ini. Ini hanya mungkin sharing saja. Ya, kemudian yang berikut Bapak Ibu sekalian, dalam hal-hal penegakan budaya positif, itu juga salah satu pendekatannya melalui restitusi. Nah, apa itu restitusi Bapak Ibu sekalian? Adalah pendekatan disiplin yang berfokus pada bagaimana kita guru, bagaimana kita sebagai manajer atau mungkin kepala sekolah bisa memperbaiki kesalahan siswa.
Jadi tidak fokus pada hal yang dia lakukan tadi, tapi kita bagaimana fokus pada solusi memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Kita kembalikan siswa yang bersangkutan kepada kondisi yang lebih baik setelah terjadi pelanggaran atau kesalahannya. Jadi ini salah satu pendekatan yang bagus untuk kita lakukan ketika kita mau ingin menerapkan disiplin positif, yaitu dengan pola restitusi Bapak Ibu. Jadi kita tidak fokus pada sanksi, tidak fokus pada marah-marah, tidak fokus pada hal-hal yang tidak jelas. Kita fokusnya pada bagaimana supaya kesalahan anak-anak itu dia sadari, kemudian kita bisa memperbaiki kesalahan itu sama-sama. Nah, saya kira ini sangat tepat dilakukan di sekolah. Ini sangat berpihak pada murid, karena memang yang namanya siswa pasti egoisme itu tinggi, rasa berkumpulnya tinggi, rasa perhatiannya tinggi, ingin diperhatikan juga tinggi. Dan yang namanya siswa, apalagi siswa di SMA, ya salah satu kebutuhan dasarnya itu ya itu tadi, ada yang mungkin karena ingin ada perasaan berkumpul atau perasaan mungkin diakui. Nah, atau mungkin ada juga yang anak-anak kadang tidak mengetahui bahwa misalnya melakukan bullying atau pelecehan itu hal yang biasa. Nah, sesungguhnya kita melakukan hal-hal yang seperti itu, ya kita boleh melakukan pendekatannya melalui restitusi ini. Jadi kita mengajak siswa memperbaiki kesalahannya, kemudian kita memberikan pemahaman bahwa hal-hal yang dia lakukan itu tidak baik. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang paling penting dalam restitusi ini, ketika menemukan ada pelanggaran siswa yang dilakukan oleh mereka, kita tidak boleh fokus pada kesalahannya. Jadi kita sebagai seorang guru harus betul-betul fokus pada solusi yang akan kita berikan kepada mereka. Supaya apa? Supaya kembali mereka itu pada pada zonanya, pada koridornya seperti awal, kira-kira seperti itu. Ya, lanjut. Oke. Oke. Bagaimana langkah-langkahnya Bapak Ibu sekalian? Oke. Ini ada 3 langkah. Bagaimana kita melakukan pendekatan restitusi dalam disiplin positif. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, perlu kita melakukan tindakan yang pertama ketika misalnya melihat siswa yang bermasalah atau mungkin melakukan tindakan-tindakan yang di luar di luar koridor, di luar keyakinan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus memiliki jiwa stabilitas. Nah, seorang guru tentu harus dia melihat siswa perlu menstabilkan emosi siswa itu. Jadi pada saat siswa kita lihat atau kita tahu melakukan tindakan yang mungkin di luar dari aturan atau di luar dari keyakinan, atau mungkin biasanya kalau di sekolah itu biasa ada yang mungkin di sekolah kita bolos, biasanya yang begitu. Kemudian berkelahi, biasa tidak pakai helm kalau datang di sekolah. Nah, kemudian ada juga salah satu kejadian itu ada siswa yang berkelahi di sekolah saya. Nah, tentu kalau kita seorang guru, kalau melihat situasi yang seperti itu, yang pertama kita lakukan adalah karena kalau perkelahian itu adalah kategori kategori masalah berat ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemudian langkah-langkah ini boleh kita lakukan. Nah, yang pertama kalau menstabilitas emosi itu adalah kita dalam melayani siswa yang bermasalah tadi itu ya harus kita
tidak boleh langsung kita marah-marah, atau tidak boleh kita langsung ambil tindakan, atau langsung sanksi, atau langsung seperti apa. Tapi yang kemudian kita lakukan adalah kalau siswanya lagi marah, misalnya kalau siswanya lagi marah ya berikan dia waktu Bapak Ibu sekalian untuk berpikir. Kita kasih tenang dulu dia. Kita bawa dia ke tempat yang tenang supaya pemikirannya itu tenang. Kemudian cari ruang yang tenang. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa menstabilkan emosinya. Kemudian langkah yang kedua ya, kita sebagai seorang guru kalau melihat siswa yang bermasalah seperti itu, tentu jiwa empati yang harus kita tunjukkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau jiwa empati itu kita tunjukkan, tentu nada-nada suara kita tidak boleh keras, tidak boleh berteriak-teriak mengurus siswa, harus dengan nada-nada yang tenang. Kemudian kita berupaya memahami perasaannya anak yang bersangkutan Bapak Ibu sekalian. Saya yakin dan percaya kalau empati ini kita tujukan kepada anak-anak yang bermasalah, selalu kita memahami perasaan mereka, saya yakin dan percaya anak-anak ini bisa kita restitusi. Kemudian yang ketiga terkait restitusi tadi adalah kita buat pertanyaan dengan siswanya. Ya, kita mengajukan pertanyaan reflektif Bapak Ibu sekalian. Nah, apa itu? Misalnya pertanyaannya begini Bapak Ibu sekalian. Apa yang membuat kamu seperti ini? Oke. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan reflektif. Jadi pasti siswanya bisa menjawab karena itu reflektif. Itu bisa saja dia jawab. Kemudian yang dia jawab itu pasti dia kalau pemikirannya sudah tenang, di ruangan juga di ruang tenang, kemudian dia juga tidak merasa disakiti, saya yakin percaya dia akan jujur. Kemudian tanya lagi bagaimana perasaanmu sekarang. Saya kira pertanyaan-pertanyaan reflektif seperti ini adalah kata kunci dalam menstabilkan emosi siswa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita harus validasi. Oke. Jadi kita harus pastikan bahwa situasi yang terjadi itu adalah betul-betul hasil dari tindakan mereka. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah kita harus bangun komunikasi dengan beliau, dengan siswa yang bermasalah tadi. Kita ajak bicara anaknya, bagaimana perasaan mereka, mengapa bertindak seperti ini. Itu pertanyaan-pertanyaan dalam validasi tindakan anak-anak yang kemudian mereka itu pada saat melanggar atau melakukan tindakan yang merugikan atau apalah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah refleksi. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Tentu kita sebagai guru, mari kita Bapak Ibu sekalian membuat pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak supaya kemudian memancing mereka bisa lebih berpikir lagi tentang tindakan yang mereka lakukan. Nah, pertanyaannya seperti ini kira-kira mungkin menurut saya Bapak Ibu terkait refleksi. Apa yang kamu pikirkan saat itu? Ya, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Kemudian apa yang kamu harapkan terjadi? Jadi apa yang kamu pikirkan pada saat itu, pada saat melakukan tindakan? Nah, kemudian identifikasi dampak. Nah, kita sebagai seorang guru, apalagi teman-teman guru BK biasa menangani siswa yang seperti ini, ya tentu kita mendiskusikan bersama tindakan mereka, apakah itu mempengaruhi orang lain atau tidak, atau memberikan contoh lah kira-kira seperti itu. Bagaimana perasaanmu, perasaan temanmu setelah kejadian ini. Jadi ini yang kemudian harus kita lakukan dalam validasi dampak dari apa yang mereka lakukan. Jadi pertanyaannya terkait perasaan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga Bapak Ibu sekalian dalam pendekatan restitusi adalah solusi. Saya kira langkah yang ketiga ini adalah kita fokus pada solusi Bapak Ibu sekalian. Kita harus memastikan bahwa
ide-ide atau solusi-solusi yang kita berikan itu betul-betul koheren dengan tindakan yang mereka lakukan. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikut adalah rencana tindakan. Nah, kita ajak siswanya bicara apa yang kemudian bisa kita lakukan, anakku misalnya seperti itu setelah melakukan kejadian ini. Sehingga kemudian kalau kita lakukan langkah yang ketiga ini, kita fokus pada solusi, saya rasa itu lebih tepat. Nah, pertanyaan kemudian, apakah kalau misalnya menangani siswa ini harus melakukan semua tahapan restitusi Bapak Ibu? Saya kira ini tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tergantung kondisi masalah siswa. Kalau dirasa kondisi masalah siswa itu ringan, saya kira langsung tangani Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu melakukan langkah-langkah seperti ini. Tapi kalau kemudian misalnya masalah siswa yang timbul itu berat, maka silakan lakukan langkah-langkah seperti ini. Intinya melihat situasi dan kondisi kejadian dan kasus yang terjadi kalau dalam tahapan restitusi. Oke, Bapak Ibu sekalian, nanti kita berkembang di diskusi. Berikut kita lanjutkan. Ya, lanjut lagi. Oke. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, pendekatan dalam budaya positif itu yang berikutnya adalah kita sebagai guru harus mengetahui posisi kita Bapak Ibu sekalian dalam sekolah terkait budaya positif. Ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ada guru yang kategorinya penghukum Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ada guru yang kategorinya pembuat rasa bersalah pada siswa. Yang ketiga, ada guru yang menjadi teman siswa. Yang keempat, posisi guru ada yang menjadi pengawas atau pemantau siswa. Yang terakhir, ada manajer dalam posisi kontrol guru. Ada guru sebagai seorang manajer. Nah, dalam penekanan budaya positif, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini kita lihat sebenarnya kalau guru kategori penghukum itu apa sih Bapak Ibu sekalian? Nah, biasanya kalau guru kategori penghukum ini Bapak Ibu sekalian cenderung menggunakan hukuman fisik ya terhadap respon perilaku yang tidak diinginkan. Jadi kalau ada siswa yang tidak sesuai dengan arahannya atau arahan guru, ya yang muncul itu responnya pasti tindakan fisik kepada siswa yang melakukan tadi itu. Misalnya ada guru yang mungkin menyuruh siswanya mengerjakan tugas, tapi siswa tersebut mungkin lupa mengerjakan tugas. Akhirnya yang muncul sebagai respon dari kejadian tadi itu hukuman fisik. Mungkin gurunya mungkin menyuruh mungkin berdiri di depan kelas atau seperti apa. Yang jelas guru-guru seperti itu kategorinya penghukum. Jadi tidak melihat pada solusinya tapi melihat pada kesalahan siswa. Nah, kemudian semua yang dilakukan siswa itu kalau tidak sesuai perintahnya itu selalu hukuman fisik yang dilakukan. Kemudian kategori guru pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya guru-guru yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, kalau pembuat rasa bersalah itu tujuannya untuk adalah untuk mengendalikan perilaku siswa Bapak Ibu sekalian. Biasanya itu tujuannya adalah membuat siswa merasa bersalah. Kemudian kalau siswa itu sudah merasa bersalah sehingga berhenti melakukan perilakunya atau tindakan yang dilakukan oleh pada guru tersebut. Nah, kemudian yang berikut guru menjadi teman siswa. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian sering terjadi ada guru yang mungkin banyak yang berteman akrab dengan siswa.
Sehingga kemudian ini kalau dalam posisi kontrol guru ini sangat kalau mau dilihat di kasus yang guru menjadi teman siswa, ini juga kadang menghalangi kita menegakkan disiplin atau tadi itu disiplin positif. Karena biasanya ada guru-guru yang sangat akrab dengan siswa, ketika melanggar keyakinan, mungkin guru tersebut karena siswa akrab dengan dirinya sehingga dia membiarkan begitu saja. Karena pemikirannya, aduh, kasihan juga siswanya. Kira-kira seperti itu. Ada rasa kasihan yang selalu muncul karena dia berteman akrab dengan guru yang bersangkutan. Selanjutnya adalah guru sebagai pemantau atau pengawas. Nah, kalau guru sebagai pemantau, Bapak Ibu sekalian, itu fokus pada mematuhi tadi itu. Kalau ada keyakinan kelas, dia selalu menyampaikan dengan baik, dengan lembut, bahwa kita sebagai sebagai siswa, kalian sebagai siswa harus melakukan tindakan-tindakan yang sudah sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati bersama. Dia selalu mengingatkan siswanya, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Kalau seorang manajer ini, seorang guru adalah seorang yang selalu memberi solusi, selalu menghadirkan kedamaian pada siswa. Jadi fokusnya pada solusi, fokusnya pada pada rasa nyaman, rasa bahagia siswa. Jadi dia selalu melihat bahwa siswa itu adalah pribadi yang unik, sehingga kemudian perlu juga diperlakukan secara istimewa. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Oke, lanjut. Oke. Ini mungkin pertanyaan refleksi ya Bapak Ibu sekalian. Pada saat melihat 5 posisi kontrol tadi itu, kira-kira Bapak Ibu sekalian berada di posisi mana? Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan. Ibu Ekawati. Oke, terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya diberikan kepada saya. Mungkin selain untuk merefleksi apa yang ditampilkan oleh Pak materi pada malam hari ini, mungkin saya juga mereplay kembali perjalanan saya sebagai calon guru penggerak pada angkatan 9 kemarin. Nah, seperti kita ketahui bersama, mindsetnya kita sebelum mengikuti kegiatan ini, sebelum mempelajari materi-materi yang ada di modul, ini khususnya yang sudah selesai dari pendidikan guru penggerak maupun yang belum mungkin sudah dapat ilmunya. Kita ada di posisi menghukum, membuat rasa bersalah, itu yang dominan, yang dua itu. Ketika kita sudah mempelajarinya, tidak apa-apa kita berada pada posisi seorang teman, kita boleh. Kadang ketika kita diperlukan seorang guru, jangankan seorang guru, orang tua kepada anaknya di rumah saja, kalau memang kita harus diperhadapkan dengan posisi kita sebagai teman dari anak kita, teman dari siswa kita, kita harus berada di posisi itu. Ya, kita mendengarkan apa yang mereka keluhkan. Nah, memang kalau untuk sebagai penghukum dengan rasa bersalah, pembuat rasa bersalah itu memang luar biasa. Saya kemarin ikut pendidikannya, begitu sampai di modul ini itu luar biasa, saya bercucuran air mata. Sampai dengan saat ini juga kalau saya ingat-ingat itu luar biasa ya. Biasa, jangankan yang paling kena sekali di hati itu bukan di siswanya sih, lebih pada anak-anak di rumah. Seperti itu, karena
sama kan kita kalau di rumah, apalagi seorang ibu ya, kalau di rumah dia adalah madrasatul ulah dari seorang anaknya, di sekolah dia adalah panutan untuk murid-muridnya. Jadi mungkin sekarang saya lebih pada posisi seorang manajer ya, untuk bila mana ada misalkan contoh ada siswa yang memiliki masalah, tidak serta-merta kita menjustis apa yang dia lakukan itu salah. Kita tidak serta-merta memberikan hukuman. Hukuman itu sebenarnya bukan hanya hukuman fisik, ada juga verbal, ada ucapan-ucapan yang kadangkala kita tanpa sadari itu akan justru lebih melukai hati daripada anak-anak kita, baik itu di rumah maupun di sekolah, seperti itu. Jadi kalau ditanya hari ini atau setelah mengikuti kegiatan guru penggerak berada di posisi manakah sekarang, mungkin sebagai manajer. Ya, sebagai manajer ketika ada siswa kita memiliki masalah, kalau untuk membudayakan menerapkan budaya positif ya, kita harus melakukan restitusi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak pemateri tadi itu, bahwa dalam restitusi ada 3 langkah, namanya saja segitiga restitusi, ada 3 langkah yang harus kita lalui untuk kita menemukan solusi. Bukan kita ya, kita hanya mengarahkan anak itu yang akan menemukan solusi untuk bagaimana dia memecahkan masalahnya sendiri. Itu ya, kalau jadi alangkah baiknya ya seorang guru itu harus berada pada posisi manajer. Tidak apa-apa dia menjadi seorang teman ketika diperlukan, apalagi untuk kita yang guru SMA, SMP itu sudah inilah, karena kondisi siswa kita itu memang kalau SD dengan SMP SMA itu berbeda. Nah, biasa kita kalau memang ada waktu-waktu tertentu seperti biasa saya sampaikan kepada anak-anak di dalam kelas, ayo kita serius. Ada batasan. Ibu di depan kelas ini adalah guru, kalian adalah siswa, mari kita belajar dulu. Nah, setelah di luar kita bersenda gurau, bercanda dan lain sebagainya itu tidak masalah. Jadi tetap siswa itu ada kesadaran dari dalam dirinya. Jadi ada motivasi intrinsik namanya, dari dalam diri dia mengetahui batasan-batasan dia sebagai siswa, dan kita sebagai guru tanpa harus selalu itu terus yang diucapkan. Seperti itu. Nah, kira-kira dari saya, karena memang untuk menerapkan disiplin positif ini, sebentar ya Pak Supratman ya, Pak Suparman. Oh iya, ada Pak Suparman. Ya, dalam menerapkan disiplin positif ini memang harus dipahami untuk agar kita tahu di mana kita harus berada, di posisi mana kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia, seperti yang sudah disampaikan dari awal. Ada pengakuan, mereka harus memiliki rasa cinta, rasa sayang dan ingin diterima, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, harus ada apresiasi ketika mereka ketika anak-anak didik kita melakukan sesuatu yang hal-hal yang positif ya, entah itu prestasi kah atau dia terpilih jadi apakah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, jika ada peserta didik kita atau anak kita di rumah melakukan kesalahan, bukan kita langsung menghukum atau membuat statement ini rasa bersalah kepada anak atau peserta didik kita. Alangkah baiknya nih seorang guru berada pada posisi manajer, seperti itu. Dan memang untuk merubah sesuatu yang tidak biasa menjadi biasa itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan hari ini, kapan lagi untuk merubah itu? Terima kasih, sukses buat Pak Ahmad, luar biasa materinya malam ini. Sekian. Oke, luar biasa Ibu Ekawati ya. Itu sangat bagus sekali refleksinya. Luar biasa. Oke.
Saya tidak menanggapi karena itu adalah refleksinya beliau. Saya sangat salut dan senang. Tadi Pak Parman dulu ya, ini sebagai coach saya di PGP. Ya, silakan Pak Parman dulu sebagai coach ya. Terima kasih Pak Parman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi malam ini sangat membuka pikiran kita tentang cara memberikan bimbing pada siswa yang bermasalah. Namun dalam slide ini saya melihat kita ini guru ini pada posisi mana. Jadi ada dua gambar yang saya lihat di tampilan slide ini. Gambar yang pertama ini mungkin sementara memberikan hukuman. Sementara gambar kedua ini sementara memberikan bimbingan. Nah, dari materi yang sudah Pak Ahmad paparkan ini, kita memang sebagai guru harus menghindari yang namanya hukuman. Sehingga di gambar kedua ini gambar kedua inilah yang penting ketika kita sebagai guru perbanyak memberikan bimbingan, atau sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Eka ya, bahwa kita sebagai guru ini menjadi manajer baik di rumah maupun di sekolah. Mungkin seperti itu Pak Ahmad. Oke, terima kasih Pak Parman. Luar biasa ya refleksinya Pak Parman. Beliau adalah pengajar praktik saya. Terima kasih kolaborasinya Pak Parman. Oke, itu dari beliau. Saya melihat di kolom chat, ya, di kolom chat ini ada Ibu Jen ya. Kalau Ibu Jen memilih sebagai seorang manajer, silakan Ibu Jen komentarnya dulu. Baik, terima kasih. Selamat malam. Malam Bu, malam. Malam Bu Kep, hebat. Ya, terima kasih. Saya cuma menambahkan saja ya. Setelah 2 tahun saya mengikuti guru penggerak, otomatis budaya positif itu sudah membudaya di dalam diri saya pribadi. Wah, mantap. Ya, jadi setelah membudaya menjadi pembiasaan, sehingga hal-hal yang dulu kilas balik ke belakang yang saya lakukan waktu sebelum saya mengikuti guru penggerak, saya lebih banyak di posisi kontrol penghukum. Namun ada juga sebagai teman. Tetapi setelah saya mengikuti guru penggerak dan tamat di tahun 2022, tepat 2 tahun yang lalu, itu menjadi hal yang sudah biasa. Sehingga dalam menyelesaikan masalah, saya selalu menggunakan segitiga restitusi, di mana baik itu kesalahan-kesalahan yang ringan maupun yang fatal, itu tetap saya lakukan itu segitiga restitusi. Dan kegiatan ini atau budaya-budaya ini sementara saya terapkan di sekolah saya di SDN 5 Tiloan, karena guru-guru saya satupun belum mengikuti guru penggerak atau calon guru penggerak. Ada satu yang ikut tapi belum lulus, sehingga supaya budaya positif itu di sekolah saya bisa berjalan dengan baik, seperti tadi kita menjadi role model, dan saya sudah menerapkan. Dan RHK saya kemarin untuk kinerja itu adalah disiplin positif yang saya pilih, dan tepat sekali hari malam ini saya mengikuti kegiatan ini menjadi penguatan bagi saya. Namun sangat disayangkan satupun guru saya tidak ada di sini, padahal saya sudah bagikan, sudah telepon atau apapun. Demikian, terima kasih dan selamat malam. Oke, luar biasa. Ini Ibu Kepsek ya, Ibu Jen. Terima kasih refleksinya Ibu Kepsek. Keren ya, sangat salut, dan saya harus angkat topi ini. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada yang mungkin merefleksilah kira-kira seperti itu. Ketika melihat tadi 5 posisi kontrol guru, kira-kira kalau dalam keseharian kita di sekolah, kira-kira di posisi mana ya kita Bapak Ibu sekalian? Ini sangat penting sekali. Silakan Bapak Ibu.
Oke, Ibu Ayu silakan, Ibu Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya menyimak materi tadi untuk posisi kita di mana sepertinya saya lebih ke posisi berteman. Oh, berteman ya. Nah, yang dari penjelasannya itu sebelum saya dapat materi ini saya posisinya ada di berteman. Terus sebelumnya kan saya pernah dengar materi tentang ini. Kemudian saya mencoba untuk tidak ada di posisi itu, tidak di posisi sebagai teman. Dan ternyata saya dapat kasus bahwa saya kesulitan untuk memasuki dunia anak tersebut, sehingga ada satu siswa saya di kelas yang sampai sekarang itu saya tidak bisa masuk ke dunianya Pak. Jadi saya tidak tahu ini anak masalahnya apa. Jadi di dalam kelas itu dia jadi kayak kurang nyaman berbaur dengan teman-temannya termasuk dengan saya. Jadi kira-kira saya mau tanya Pak, sebenarnya bagaimana cara sebaiknya kita itu bersikap? Karena saya mencoba untuk tidak di posisi sebagai teman, tapi saya dapati kasus begitu. Nah, sementara saya pernah melakukan posisi saya dekat dengan peserta didik, itu hasilnya maksudnya bisa anak-anak bisa lebih terkontrol. Saya tahu masalahnya ini, jadi mudah saya ikuti dunianya, jadi saya mudah tahu masalahnya ini anak begini. Jadi begitu dia dinasihati begini, nak begini, akhirnya alhamdulillah ada perubahan begitu Pak. Nah, bagaimana? Jadi saya agak bingung dan bimbang di bagian sini. Barangkali ada pencerahannya Pak, mohon. Oke, silakan. Terima kasih Bu Ayu. Itu ya luar biasa yang dilakukan dan dialami oleh Ibu Ayu. Kembali kepada Ibu Jen tadi, mungkin Ibu Jen bisa memberikan semacam tips ya, kenapa kemudian muncul seperti tadi itu, mau menjadi diri orang lain, kira-kira seperti itu. Silakan dulu Ibu Jen. Ya baik, saya mau tanya dulu Ibu Ayu ini guru apa? Guru SD, SMP, SMA? Saya guru SMA Bu. Oh guru SMA. Saya punya pengalaman di mana saya pernah juga di SMA 1. Kalau SMA itu memang agak sedikit ini ya, banyak pengaruh dari dalam diri anak tersebut ya. Kalau solusi dari saya, sebenarnya ibu mengetahui dulu lingkungan tempat tinggal anak itu seperti apa, kemudian bagaimana di dalam keluarganya itu, hubungan dengan keluarganya seperti apa, karena itu juga mempengaruhi situasi yang dihadapi oleh anak tersebut, sehingga mood itu dia bawa terus dan akhirnya itu menjadi tidak percaya diri. Yang bisa ibu lakukan juga adalah membawa anak itu ke satu kegiatan-kegiatan positif di sekolah, sehingga itulah yang membuat dia percaya diri. Saya punya satu siswa di SMP lalu, anak ini tidak percaya diri. Nah, ketika saya ajak dia ikut pramuka, kemudian dalam kegiatan pramuka itu saya kasih ikut satu lomba, di mana saya yakin bahwa lomba itu bisa membuat dia merasa percaya diri. Dan setelah dia mengikuti lomba tersebut, dia tidak mendapatkan juara, tetapi dia bisa tampil dengan baik. Nah, disitulah dia merasa bahwa dia ada pengakuan bahwa ternyata dirinya itu sekecil apapun diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu. Nah, dari situlah timbul
ketika dia merasa bahwa dia itu ada artinya, nah dia tanpa kita minta dia akan menceritakan segala sesuatunya yang dia hadapi. Sehingga setelah dia pindah atau dia melanjutkan ke SMK 1 Bokat, dia mengikuti kegiatan yang sama yang pernah dia ikuti di SMP Negeri 3 Bukal. Kemudian dia kasih dia memberi kabar kepada saya gini, Ibu, ternyata menjadi orang yang punya percaya diri itu tidak sesulit dengan apa yang saya bayangkan. Setelah apa yang saya dapatkan di sekolah, di SMP, saya mendapatkan kepercayaan dan itu saya bisa kembangkan dan saya mendapat pengakuan dari banyak orang. Terima kasih Ibu. Nah itu mungkin solusi yang bisa saya berikan kepada Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Jen ya. Luar biasa dia punya pengalamannya beliau. Karena memang dalam melakukan restitusi pada anak, tentu yang pertama langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Jen itu sangat bijak. Kalau di restitusi itu namanya validasi ya. Jadi memang harus kita memvalidasi dulu diri siswa itu seperti apa. Kemudian setelah kita validasi, apa yang kemudian kita lakukan adalah kita bisa melakukan stabilisasi tadi itu. Nah, stabilisasi kemudian kita merasa menjadi bagian dari apa yang dia lakukan, apa yang disampaikan oleh Ibu Jen, kemudian terkait pengalaman-pengalaman, saya kira itu tidak berarti tidak boleh kita lakukan. Boleh kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Termasuk yang dilakukan oleh Ibu Ayu. Saya rasa apa yang dialami oleh Ibu Ayu, semua kita mungkin pernah mengalami, tetapi dalam situasi yang berbeda. Nah, lantas bagaimana solusinya? Tadi ada tips yang disampaikan oleh Ibu Jen, ya kita membangun kepercayaan diri dulu anaknya. Kemudian kita berupaya empati kepada anaknya, kemudian kita berupaya menjadikan dirinya supaya kemudian dia bisa diakui, kira-kira seperti itu Ibu Ayu. Oke ya, Bapak Ibu, silakan moderator mungkin, bagaimana moderator ya, masih aman Pak? Oh aman ya, oke siap. Kita lanjut dulu Bapak Ibu ya, masih ada mungkin slide-nya, silakan. Bu Host, Bu Ati. Ibu Ati, silakan. Lanjut lagi, Bu Ati. Oh, oke. Selesai ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Insya Allah hanya karena ini persoalan waktu, saya yakin dan percaya ini kalau kita buang untuk diskusi tidak akan selesai. Tapi saya yakin dan percaya kalau kemudian kita selalu membangun komunikasi terbuka dengan teman-teman kita di sekolah, dengan Pak Kepala Sekolah, dengan semua orang-orang yang berkepentingan dengan pendidikan, saya yakin sekolah kita akan menjadi sekolah yang berbudaya positif. Semua budaya-budaya yang timbul itu berasal dari diri kita masing-masing. Apalagi yang disampaikan oleh Ibu Jen tadi ya, kita paling penting adalah membangun kepercayaan. Itu yang paling penting sebenarnya kalau menurut saya dalam disiplin positif. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sampai dengan jam ini materi mungkin sudah terlalu lama. Saya akhiri pemaparan materi ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita jaga toleransi karena itu adalah sesuatu yang mantap. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah
Terima kasih materi yang disampaikan oleh narasumber kita itu Bapak Ahmad Ajun selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buol. Materi yang disampaikan semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam lingkungan kerja dan lingkungan sosial kita. Dari pembahasan yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, saya menangkap seperti yang dikatakan oleh William Glasser bahwa disiplin berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu cinta, kekuasaan, kebebasan, kesenangan, kelangsungan hidup, dan tanggung jawab pribadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa disiplin dapat kita lestarikan dan terapkan melalui inovasi dan kreativitas. Bagaimana caranya? Dengan kita melakukan kolaborasi dan komunikasi aktif. Saya rasa disiplin itu adalah bisa kita terapkan. Kemudian garis tengahnya saya bisa ambil tadi bahwa disiplin ini adalah pembiasaan hal-hal yang baik atau yang positif. Sehingganya ada satu pepatah yang sering saya gunakan ketika mengikuti guru penggerak kemarin, yaitu hadatami, hadatiu, hadatoto tandanio. Budaya kami, budaya kalian, budaya kita bersama. Mari kita lestarikan budaya positif Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih, saya kembalikan ke hostnya Ibu Juniarti. Cakep. Oke. Ya, silakan Ibu. Ada yang Bapak. Silakan Ibu Jun. Luar biasa pemaparan hari ini. Ini kayaknya kupas tuntas modul 1 ya, Pak Ahmad. Jadi dari saya luar biasa untuk CGP-nya Pak Suparman ya. Iya, iya. Ya, luar biasa Pak. Jadi, selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak dari CGP saya dulu, kayaknya ini yang paling keren deh penampilan Pak Ahmad malam ini. Nih. Ya, cakep. Saya sudah sangat memotivasi kami para tadi, cuma saya sebenarnya masih banyak yang mengobat satu batasan daripada misalnya sampai jam 10 kalau 12 itu dia akan masuk Oke. Cakep. Cakep. Saya tutup webinar ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Ya, mungkin foto bersama dulu Ibu Ati. Foto bersama dulu, foto-foto dokumen. Mohon maaf Ya. kamera ini bermasalah ya. Kamera Kalau boleh ini dikeluarkan dulu slide ini.
Iya. Ya siapa yang bisa memoto? Pak Kasmir itu bagus ya, langsung banyak dia punya. Pak Kasmir. Siap. Bukan Pak Amir, saya pakai Chromebook. Iya. Dia pakai Chromebook ini jadi keren. Kita tidak buka. Cuma jaringan tidak bagus, tak keluar, makanya tidak bisa rekam full. Tidak. Oke, sudah siap? Gayanya bagaimana? Tangan. Kelihatan literasi. Literasi. 1, 2, di belakang. ulang literasinya. Penampakan nggak kayak Yusra. 1, 2, sabar. Ya, munculkan semua kameranya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Amir. Yuk, terima kasih Bapak Ibu hebat ya. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Makasih materinya yang luar biasa Pak, sangat membantu. Tinggal Bapak Edit. Tinggal Mbak Edit baru unggah. Saya tidak kena dudet.